Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Nah, sebelumnya di Zoom kan kita sudah membahas mengenai peluang kejadian majemuk, peluang gabungan atau peluang dua kejadian saling lepas. Nah, perlu kalian ingat kembali kemarin itu kan kalau peluang gabungan itu atau peluang dua kejadian saling lepas itu adalah peluang yang tidak memungkinkan ada anggota yang sama ya, atau irisannya tidak ada. Dan peluang gabungan itu dilambangkan dengan mirip huruf U ya. Dan biasanya di soal itu terdapat kata atau. Ya. Nah, namun untuk kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk yang merupakan peluang irisan. Peluang irisan kemarin di Zoom kan ya Ibu udah jelaskan secara sekilas. Itu di soal itu biasanya ada kata dan. Ada kata dan kita akan membahas mengenai peluang irisan, peluang dua kejadian saling bebas. Jadi yang kita pelajari di kelas 12 hanya peluang dua kejadian saling lepas dan peluang dua kejadian saling bebas. Nah, ini yang kemarin ya, jadi tidak akan Ibu jelaskan. Ini contoh soalnya yang kemarin kita jelaskan di Zoom ya. Ini juga. Nah, kita ke peluang dua kejadian saling bebas. Nah, dua kejadian saling bebas itu apa sih? Itu kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian satu sama lain. Artinya kalau saling bebas berarti kan urusan si A dan si B itu tidak saling mempengaruhi. Begitu juga peluang. Jika ada peluang A dan B saling bebas, maka artinya A dan B itu tidak, peluang A dan peluang B itu tidak berpengaruh. Nah, sehingga untuk peluang dua kejadian saling bebas itu dirumuskan dengan PA iris B sama dengan PA dikali PB, di mana PA, ini typo ya, harusnya PA iris B sama dengan peluang kejadian A dan B, dan PA itu peluang kejadian A, PB itu peluang kejadian B. Nah, ini untuk rumusnya. Kita ke contoh soal. Dua keping logam dilempar bersama. Misalkan A adalah kejadian muncul gambar pada keping pertama dan B adalah kejadian muncul gambar pada keping kedua. Biasakan tentukan peluang kejadian A dan B. Berarti ini saling bebas atau peluang irisan. Nah, di sini karena ada dua keping logam, biasakan kita membuat dulu ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya itu kan dalam bentuk tabel ya, karena dua logam berarti ini logam pertama, misal G, A, T, angka, dan G itu gambar, ini logam kedua. Nah, G, sehingga ruang sampelnya ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, ada gambar. Nah, di sini NS-nya 4 karena di tabel itu kan ada 4, yaitu ada AA, ada AG, ada GA, dan ada GG.
A itu adalah kejadian muncul gambar pada keping pertama. Berarti kalian cari di tabel yang G-nya itu ada di penulisan pertama. Itu kan ada 2. Ya, ada 2 itu ada apa aja? Ada di sini ya. Ada GA dan ada GG. Ya, GA kan gambar angka, ini kan gambarnya pada pertama ya, muncul pada pertama, dan GG juga di sini gambarnya pada muncul pertama. Dan B adalah kejadian muncul gambar pada keping kedua. Berarti kita cari yang gambarnya ditulis kedua. Itu kan ada 2. Ada apa? Ada AG ya di tabel itu dan GG. Nah, di sini kan gambarnya pada penulisan kedua, artinya muncul pada keping kedua. Ya. Maka kita peroleh NA-nya 2 dan NB-nya juga 2. NS-nya 4. Selanjutnya, maka untuk mencari peluang kejadian A dan B itu bisa kita pakai rumus. Nah, karena 2 koin yang berbeda, maka kejadian koin pertama tidak berpengaruh pada koin kedua, dan A dan B merupakan 2 kejadian saling bebas. Nah, kita pakai rumus PA kali PB, di mana PA-nya itu kan NA per NS ya. Jadi ini tuh sama dengan NA per NS kali, kalau PB itu NB per NS. Nah, tadi kan NA-nya itu 2 dan NS-nya 4 kali NB juga 2 per NS-nya 4. Sehingga kita kalikan 2 kali 2, atas kali atas kan 4. Plus per bawah kali bawah, 4 kali 4, 16. Dan kita bisa sederhanakan 4 dibagi 4, 1 per 16 bagi 4, 4. Jadi 1 per 4. Maka PA dan B itu 1 per 4. Mungkin itu mengenai materi 2 kejadian saling bebas. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu ada soal yang perlu kalian kerjakan dan dikirim ke e-classroom ya. Kirim ke e-classroom dalam bentuk foto, dan di fotonya itu dikasih nama, atau di filenya dikasih nama dan kelas. Kemudian Ibu harapkan kalian mengerjakan soal sendiri ya, mengerjakan soal sendiri, jadi tanpa menggunakan tulisan orang lain. Nah, di sini soal yang pertama itu dalam sebuah kotak berisi 6 kelereng merah, 2 hijau, dan 4 kelereng biru. Dari dalam kelereng akan diambil 2 kelereng satu demi satu secara acak dengan pengambilan tentukan. Yang A, peluang terambil kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru. Jadi ini kan merupakan 2 kejadian saling bebas ya. Jadi kalian tentukan peluang kelereng merah dan peluang kelereng biru, kemudian kalian kalikan gitu kan ya. Kemudian yang kedua, peluang terambil kelereng pertama biru dan kelereng kedua hijau. Jadi kalian cari dulu peluang kelereng biru berapa dan peluang kelereng hijau berapa. Nah, untuk peluang kelereng biru berarti kan birunya berapa, ada berapa per keseluruhan kelereng ada berapa. Kemudian untuk peluang kelereng hijau berarti hijau berapa per keseluruhan kelereng ada berapa. Kemudian masing-masing peluang kalian kalikan. Nomor 2, 2 dadu dilambungkan secara bersama-sama ya.
peluang muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 9 adalah, nah, kalian cari dulu NS-nya itu ada berapa. Kalau 2 dadu berarti 36 kan ya. Nah, kemudian kalian cari jumlah kedua mata dadu 5 dari 2 dadu yang berjumlah 5 itu berapa aja dan banyaknya berapa per 36. Kemudian kalian cari yang berjumlah 9. Yang berjumlah 9 ada berapa per keseluruhannya 36. Kemudian masing-masing peluang kalian jumlahkan ya, karena ini merupakan peluang gabungan karena ada kata atau. Kemudian nomor 3, formasi dari organisasi di suatu sekolah ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ada OSIS, ibu misalkan A, ada Paskibra, ibu misalkan B, dan ada Pramuka, ibu misalkan C. Nah, ini jumlah laki-laki dan perempuannya bisa kalian lihat. Yang ditanyakan yang pertama, jika dari 65 siswa diambil seorang siswa secara acak, berapa peluang terpilih siswa perempuan atau siswa dari organisasi pramuka? Nah, untuk yang A, NS-nya itu sama saja, NS-nya 65. Kemudian peluang terpilih siswa perempuan, nah lihat jumlah perempuan ada berapa per NS-nya. Atau siswa dari organisasi pramuka, kalian lihat siswa pramuka itu ada berapa per NS-nya. Kemudian karena ini peluang gabungan, maka dijumlahkan atau dikalikan. Lihat ya ke rumus. Nah, yang kedua, jika dipilih 2 siswa secara acak, berapa peluang terpilih seorang siswa laki-laki dan seorang siswa perempuan? Ini NS-nya juga sama seperti yang A. Nah, kemudian untuk mencari peluang siswa laki-laki, nah lihat laki-laki jumlahnya berapa keseluruhannya per NS, dan berarti dan dikali atau ditambah. Lihat ya ke rumus, seorang siswa perempuan, jumlah perempuan berapa per NS-nya berapa. Mungkin itu mengenai soalnya, ada jumlah totalnya ada 5 soal, tapi ibu buat 3 soal dengan 2 soal ada A, B ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.